Hello guys! As you can see, we are at FabLab Jababeka. There are a lot of facilities that you can use here at FabLab Jababeka. There are multimedia, pantry, meeting room, and many more. Do you want to know more about FabLab Jababeka? You can check them on Instagram at FabLab Jababeka. So, what are you waiting for? Enjoy the video! Hello Press Universe, welcome to Pusu Broad Talk 2023. And investment in knowledge always pays the best interest. Where Pusu Broad Talk is a platform that can increase your knowledge. So sit back, relax, and let's embark on this journey together as we explore university life and all the knowledge it has to offer. The impact of foreign culture, particularly Japanese and Korean culture, are becoming more prominent among Indonesian people. Indonesian youth are significantly influenced by Japanese and Korean culture, especially through the popularity of movies, drama, and music. Therefore, this is a topic that we will discuss in today's episode. Hi everyone, I'm Brescia as your host today. Hello everyone, I'm Linda and I'll accompany Brescia as the host today. Alright, before we start our show today, Linda, let's shout out our tagline first. Alright, let's get started. Pusu Brota 2023, Having a fuss, let's choose Chit Chat with us. As we know, fans of the Korean industry, such as South Korean bands, are commonly referred to as K-popers, and fans of Korean drama are called K-drama lovers. There are also fans of the Japanese industry, including anime, video games, dramas, Japanese culture, who are often referred to as weebs. They usually come into communities with the same interest. To know more about today's topic, we will switch to bahasa. Halo semua, di episode kali ini kita kedatangan dua teman kita sebagai representatif dari K-popers dan wibu yang bakalan menceritakan pengalaman mereka. Bener banget Linda. Nah pasti udah pada penasaran kan? Yuk langsung aja tanpa basa-basi kita undang speakernya. Mari kita sambut Elvera dan Owen. Halo Elvera, halo Owen, gimana kabarnya? Halo, aku baik. Aku juga baik. Oke, gimana nih perasaannya? Udah siap belum jadi speaker hari ini? Pastinya siap dong. Iya, siap lah. Oke. Oke. Jadi jangan nervous ya, jadi kita biasa santai-santai aja di sini. Oke. Sebelum masuk ke topik pembicaraan selanjutnya, kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Bener. Jadi kita kenalan dulu dari Elvera dulu, dari nama, major, dan batch. Oke, halo, aku Elvera Muda dari manajemen kelas 2. Ini boleh perkenal pakai bahasa Korea kan nih? Boleh banget. Boleh. 안녕하세요 여러분, 저는 엘베라 무니다입니다. 네, 반갑습니다. 감사합니다. Wah keren banget nih. Boleh Dari kawan? Oke, halo, nama aku Gafriel Owen Sumanto. Aku dari accounting batch 22 kelas 1. Nah, aku sendiri kalau bahasa Jepang nggak cukup bisa sih, tapi bisa dikit banget kayak Boleh coba. konnichiwa, watashi Owen desu. Arigatou gitu. Kita mau bilang yoroshiku onegaishimasu. Aduh. Oke. Karena kita udah pada kenalan nih, kita langsung aja ya lanjut ke pertanyaan hari ini. Oke, kita langsung mulai aja ke pertanyaan yang pertama. Oke, dari Elvera dan Owen, apa yang pertama kali membuat kalian menyukai K-pop dan anime? Dari Elvera dulu sebagai representatif dari K-pop. Oke, mungkin dulu ya tahun 2018 sejak SMP itu aku kenal K-pop itu dari temen. Jadi awalnya temen itu bawa album dan ternyata album itu adalah idol K-pop Korea dan aku kepo itu apa ya? Terus kata mereka oh ini EXO katanya. Terus ya udah tuh aku lihat. Terus pas balik ke rumah itu aku langsung search di YouTube EXO MV dan dari situ aku lihat oh bagus ya lagunya waktu itu ada eranya Kokobab. Jadi aku nonton dan sampai sekarang aku suka. Dan kebetulan aku langsung sukanya ke Do Kyung-soo. Jika ada yang tahu Do Kyung-soo. Nah jadi ya aku langsung suka itu. Jadi awalnya tuh sebenarnya kayak sepele gitu cuma lihat album oh ternyata mereka ganteng-ganteng ya. Makanya sama semua gitu. Karena pakai poni kan waktu itu. Jadi kayak ini kayaknya yang paling ganteng Kyung-soo deh. Kyo gitu kan kalau dalam bahasa Korea. Jadi ya aku sukanya Do Kyung-soo gitu sih. Oke. Sebenarnya aku juga XL juga tau, tapi bias tuh Baekhyun. 아, 백현 Iya, 너무 bener banget. 잘생겼어. 우와.
Oke, lanjut ke Awan. Kalau aku sendiri bisa dibilang aku tuh masuk ke dunia peranimean itu kayak baru gitu. Pas COVID kan gabut gitu ya di rumah. Jadi kayak mulailah diajak ke Made tuh awalnya. Ya awal-awalnya tuh kayak sebelum-sebelumnya tuh kayak nonton anime kayak Doraemon doang, terus kayak Shinchan kayak kalian lah gitu. Tapi pas COVID tuh mulai diajak buat nonton Black Clover tuh pertamanya. Banyak banget ya episode-nya. Iya. Itu awalnya kayak coba nonton terus kayak bagus banget gitu. Jadi kayak ya udah nonton kayak dikejar gitu, kayak itu kan masih ongoing juga, tapi udah 100-an episode, tapi ku kejar 3 minggu ku selesain. Wah. Jadi kayak nggak banget ya berarti ya. iya, jadi kayak habis itu anime nonton tiap hari selama COVID, jadi gitu awalnya. Berarti baru-baru ya. Iya baru. Kalau dari aku sendiri, jujur aku tuh mulai nonton anime dari kelas 5 SD. Wah, sama juga ya. Jadi lumayan lama. Wow. Ya, tapi aku semenjak dari nonton itu aku gini, jadi tertariknya sebahasanya. bahasa. Gitu. Jadi ada baiknya gitu. Oke, kita kan udah denger nih gimana awal mulanya kalian bisa suka K-pop ataupun anime. Nah, aku tuh pengen tanya, apa sih yang kalian banggakan selama kalian tuh menjadi seorang K-popers atau sebagai seorang wibu gitu? Apa sih yang mungkin orang lain melewatkan kalau mereka tuh bukan anime lovers atau K-popers gitu? Mungkin boleh dari Om. Oke, kalau aku sendiri tuh mungkin lebih ke bangga soalnya kayak bisa ngerti perspektif orang lain gitu loh. Kayak anime biasa tuh main karakternya anime tuh mereka kayak ada masalah hidup atau gimana gitu kan. Jadi kita bisa tahu mereka tuh sebenarnya gimana sih gitu. Jadi kayak lebih bisa ngertiin orang, bisa punya rasa simpati, empati gitu. Kalau Alvara gimana? Kalau aku sendiri yang dibanggakan kalau jadi K-pop ya, itu mungkin yang paling utama itu jadi bisa bahasa Korea. Even kita nggak belajar tiap hari gitu, kita jadi tahu oh annyeonghaseyo itu halo gitu. Jadi sampai sekarang itu bangga banget karena sekarang bisa punya teman Korea dan bisa ngomongnya langsung sama orang Korea. Jadi nggak perlu bahasa Inggris lagi gitu kan. Jadi langsung direct gitu ngomongnya. Dan Keren. kalau misalnya kita nggak jadi K-popers nih ya, menurut aku gini, ada penelitian yang bilang kalau misalnya jadi K-popers itu rata-rata kebanyakan itu bahagia. Jadi menurut aku kalau nggak ada yang jadi, kalau ada yang non K-popers itu rasanya kayak nggak dapat kebahagiaan itu gitu. Jadi itu aku udah rasain. Jadi bener kalau kita jadi K-popers itu bener-bener kebahagiaan tuh setiap hari. Karena kita ngeliat idol kita, apalagi ganteng gitu ya. Aduh, atau Putih, cakep-cakep, tinggi cantik gitu kan. Jadi kita mikir kayak, ih mau juga deh kayak mereka, biar tinggi gimana, oh olahraga. Jadi lebih kayak situ sih. Kalau kita jadi K-popers banyak untungnya. Aku jamin. Yuk, kita dicoba. motivasi ya Iya. berarti ya. Skincarean juga. Iya bener, Bener, bener. betul. Iya. Kayak kalau misalnya aku meskipun bisa dibilang aku dua-duanya ya K-popers sama wibu bisa dibilang. Nah aku tuh belajar makeup dan lain-lain juga ya karena itu Oh, kayak dari idol K-pop dan lain-lain gitu memang ini sih kalau misalnya dari K-pop itu kalau misalnya dari anime dan lain bahasa. Terus aku sampai sekarang ya kurang lebih kebalikannya Elvira. Karena Elvira dapetnya temen Korea, punya temen Jepang. Jadi kita ngobrol sama orang Jepang gitu kayak wah kita jadi belajar langsung sama mereka atau sama temen-temen yang kerja di sana juga banyak sih. Oke, Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pernah nggak kalian mengalami prasangka negatif terhadap komunitas wibu atau K-popers? Dan ceritakan pengalamannya kalau ada. Dari Alvera dulu. Oke. Ya, dulu SMA itu kan lagi masa-masanya tuh suka banget sama K-pop. Jadi aku pernah dapet sebutan, ih ngapain sih suka sama K-pop plastik gitu kan? Ya, Karena operasi plastik terus. Nah jadi aku di situ nggak langsung marah, cuman aku lebih kayak kalian tuh nggak tahu sebenarnya mereka tuh ngelakuin operasi plastik itu apa gitu kan. Jadi aku jelasin, mereka tuh nggak semuanya full body gitu di operasi plastik, tapi mereka tuh cuman mengubah beberapa aja. Misalnya kayak mereka nggak feel lain nih bentuk mukanya, mereka operasi gitu. Jadi biar lebih kelihatan ganteng gitu, natural. Jadi mereka operasi di bagian rahang. Tuntunan gitu, atau di bagian pekerjaan tangan. juga Iya, sih. betul. Jadi kata-kata mereka kalau itu oplas dan itu plastik sebenarnya enggak sih. Jadi aku nggak langsung marah, tapi aku langsung ngasih ke mereka pengetahuan. Terus kayak mereka oh gitu ngerti. Tapi besoknya diulangi lagi. Tapi ya sudah nggak apa-apa ya. Jadi kayak maklum aja dan ya nggak ada bentrok sama sekali sih. Karena dia juga ternyata wibu gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Aku maklum. Ya nggak apa-apa. Jadi ya udah gitu sih. Kalau dari Iya, Owen kalau sendiri dari Owen. gimana? Pernah nggak? Ya, kayak kalian tahu seringnya sebutan kayak wibu bau bawang gitu. Tapi kayak selama aku temenan sama wibu-wibu tuh gak ada yang bau bawang perasaan. Iya kan, aku juga begitu. Aku sering kayak, kamu wibu ya bau bawang gitu. Apaan lu pakai parfum wangi-wangi? Terus kayak ada juga yang bilang kayak lari ada wibu kayak gak ada yang ngejar lu gitu. Iya, siapa juga mengejar. Ngapain lu lari? Bener-bener.
kayak kalau misalnya aku sendiri ya gitu sih, meskipun ya aku nggak terlalu kelihatan banget sekarang ya. Kalau dulu agak, karena banyak juga komunitas temen aku yang sama-sama kita suka anime dan lain, jadi tuh kita ngumpul bareng terus kan gitu, terus mereka kayak ih tuh orang ibu tuh lagi bareng tuh jauh-jauh gitu kayak apaan sih gitu. Kita kan jadi banyak, sebenarnya banyak benefit ya kita belajar itu, tergantung gimana cara kita memprosesnya aja. Betul. Oke, ini agak kadang bisa bilang menakutkan ya kalau misalnya kayak gitu, tapi asalkan kita tahu cara ininya. Ya, Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih kalian menjaga keseimbangan antara budaya luar yang kalian sukai dengan budaya lokal? Karena kan kita bisa dibilang menganut ya, bukan menganut juga, kita mengambil dari budaya lain gitu. Gimana kalian tuh cara menstabilinnya? Mungkin mulai dari Owen. Kalau misalnya aku nih, kasus aku kan nonton anime, jadi belajar bahasa Jepang. Tapi ya belajar bahasa Jepang, tapi kan kita sehari-hari juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia, masih pakai bahasa daerah juga sama keluarga, sama teman. Jadi kayak ya udah diseimbangin aja, kayak belajar tapi kayak sehari-hari juga tetap pakai bahasa daerah sama orang tua. Kalau dari Afara gimana? Kalau aku cara menyeimbangnya mungkin kayak sebutannya dengan istilah culture exchange ya, kayak maksudnya misal aku udah punya teman Korea dan kebetulan lagi jalan mungkin ya, jadi aku di situ mencoba untuk ngomong sama dia pakai bahasa Korea iya, tapi aku memperkenalkan kayak ini loh bahasa Indonesianya kalau kita ngomong halo itu artinya kayak annyeonghaseyo gitu kan. Terus aku juga memperkenalkan kamu suka makan apa nih, terus dia sebutin kok masih makanan Korea ya gitu, coba deh kamu makan kayak rendang atau seblak, aku langsung nyebut gitu kan. Terus kata dia kayak gimana seblak, kata dia. Terus aku search, oh kayak gini, jadi dia kayak langsung mau nyoba gitu kan. Nah terus ada lagi pernah di satu kesempatan itu aku juga pernah kepanggil untuk nari, kebetulan tuh tariannya adalah tari Dayak, kalau tahu dari Kalimantan. Nah aku tuh nari itu tuh di depan orang Korea langsung, kebetulan tuh di kedutaan Republik Korea yang ada di Jakarta. Ya jadi aku langsung nari di situ karena yang aku tahu kebanyakan orang Korea itu cuma tahu tari Saman dari Aceh. Nah, jadi aku pengen membantu gimana mereka tuh kenal. Ya udah, aku coba tari Dayak. Kebetulan waktu itu pernah juga tampil di kampus di PUCC juga waktu itu pertama. Nah, jadi pas udah tahu tariannya, jadi yang kedua aku langsung ke kedutaan gitu, nari juga. Jadi itu sih cara aku biar menyimbangin. Jadi kita juga belajar budaya mereka, tapi kita juga membantu untuk menyebarkan budaya-budaya Indonesia. Tukaran budaya. Iya, jadi culture exchange gitu. Jadi seru sih. Bagus banget sih begitu. Ya, oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana kalian berinteraksi dengan komunitas K-pop dan Wibu melalui platform online dan offline? Dari Alvera dulu. Iya, jadi mungkin aku waktu itu pernah kayak kenalan juga sama Wibu atau yang pokoknya yang K-popers juga itu biasanya melalui WhatsApp gitu. Jadi aku masuk grupnya. Nah, kalau udah masuk tuh biasanya ada adminnya. Jadi adminnya tuh kadang bilang intro dulu nih, perkenalan, terus fandomnya apa, sukanya sama siapa gitu. Nah, di situ kita saling save nomoran juga kan. Nah, habis itu jadi kelihatan tuh status-status setiap hari kayak, oh mereka lagi sukanya ini gitu. Jadi menurut aku ini platformnya WhatsApp sih waktu itu pada zamannya. Terus kalau misalnya offline itu kayak sekarang ya, aku pakai baju ini sekarang. Ini komunitas offline aku namanya Sahabat Korea. Jadi kayak ya itu komunitas aku waktu yang aku ikutin dulu online masa-masa SMA itu adalah pakai WhatsApp, dan sekarang offline ya ini, jadi itu namanya Sahabat Korea. Jadi lebih ke situ sih. Wah, Keren ya. keren banget sih. Oke. Kalau dari gimana kira-kira? Kalau aku online sih dari game sih awalnya pasti. Jadi kayak aku main game, adalah game, malu kalau sebutin. Gak usah. Game bocil salah. Terus kayak main game gitu, terus kayak gamenya itu yang di dalamnya itu banyak game-game lagi. Nah di dalam game-game lagi tuh ada yang kayak game anime atau yang K-popers gitu. Nah kayak join gitu pasti isinya kayak gitu semua, yang suka anime, suka K-popers gitu. Jadi kayak mulai kenalan, terus join Discord. Jadi kayak di Discord kita ngobrol, sharing tentang anime gitu. Terus kalau offline ya paling di kampus doang sih. Ya komunitas Wibu kampus. Sebenarnya aku sendiri kayak waktu datang ke sini tuh kita takut kayak, ih ada nggak ya yang sama-sama kayak kita kayak suka ini, suka anime atau K-pop gitu kan, kayak ternyata banyak sih sebenarnya di sini, kayak banyak banget sih sebenarnya. Iya. Kayak kita belum ada ketemu yang banyaknya aja gitu. Iya benar-benar, dan juga aku malah ngira bakal dikritik ya waktu SMP SMA gitu kan. Jadi mereka tuh malah kayak, ih aku juga suka ini. Iya. Gitu. Jadi lebih seru sih bisa dibilang gitu. Kayak aku sendiri juga bisa bilang dari online ya, itu
ya dari aplikasi, ada sih aplikasi telepon gitu, dunia itu aplikasi Jepang. Nah dia tuh di situ rata-rata orang Jepang kan. Sebenarnya itu aplikasi belajar bahasa, tapi ya banyak orang Indonesia yang bocil-bocil dan lain-lain. Saya agak, tapi tetap aku belajar bahasa dari situ sih. Aku ketemu teman-teman aku satu apa itu semua di situ. Mantep ya. Aplikasinya worth it berarti ya. Bener banget. Tergantung cara kita makainya. Berarti nanti boleh spill tuh aplikasinya. Boleh nanti di belakang layar ya kita Spill. spill ya, biar gak rame nih. Kita takut Iya, nih. iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita udah bahas nih tadi sedikit-sedikit tentang K-pop, tentang anime. Nah, aku pengen tahu siapa sih kayak karakter favorit kalian misalnya di anime nih kalau awal, kalau misalnya Vera, siapa sih idol atau bias kamu? Boleh mulai dari Owen dulu? Oke. Kalau aku sendiri bisa dilihat sekarang ini Inumaki, Toki Inumaki, Jujutsu Kaisen. Benar. Kalau Vera? Kalau aku yang tadi aku sebutin di awal, aku sukanya Do Kyung Soo di EXO. Jadi alasan aku kenapa sih suka dia, itu sebenarnya bukan karena ganteng doang ya. Karena kan kebanyakan idol tuh biasanya cuma nyanyi, dancing gitu kan. Aku lihat kepoin lebih dalam lagi, ternyata tuh dia suka masak gitu. Dan dia juga fluent dalam bahasa Inggris gitu. Jadi aku kayak, wah ini hebat juga ya. Terus dia aktor juga, main film acting juga. Jadi aku kayak, wah keren. Dan ditambah lagi nih fakta uniknya, dia itu fansnya rata-rata Ajuma-Ajuma. Oh iya. Iya bener banget. Dia tuh kayak Betul kan? sebagai yang disukai ibu-ibu di Korea gitu. Betul. Dan Ajuma-Ajuma itu bener-bener unik. Bahkan Ajumanya Chanyeol atau mamanya Chanyeol itu Ngefans berat. ngefans ke Kyungsu. Itu kayak wah, jadi kayaknya Anaknya tuh bener-bener- gak seberapa Betul, dianggap betul. gitu. Iya, jadi kayak worth it ya, kayaknya ngidoin Kyungsu. Jadi kayaknya aku Do Kyungsu aja sampai saat ini, dari tahun 2018 sampai sekarang. Wah, Wih. setia banget ya, setia banget. Setia banget. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian peran dunia hiburan Jepang dan Korea dalam mengatasi stres selama sehari-hari? Dari Alvera dulu. Oke, kalau menurut aku hiburan Korea atau Jepang ini sebenarnya sebagai alat pemecah stres ya. Kenapa? Karena yang mereka tonton adalah musik. Nah, musiknya itu juga bagus banget ya. Terus MV-nya juga menarik. Jadi menurut aku tuh kalau mereka nonton K-pop itu sebagai healingnya mereka. Apalagi kalau mereka bisa nonton konser. Jadi menurut aku ini benar-benar ngebantu banget para remaja atau usia kita ini bisa ngatasi stres gitu. Jadi menurut aku benar-benar harusnya kita sebagai generasi sekarang tuh harusnya jadi K-popers sih. Jadi maksudnya bisa Maju bahagia banget terus. gak sih sebenarnya? Nah, apalagi Kayak rata-rata K-popers tuh biasanya jomblo. Jadi kayak itu bahagia terus pokoknya gitu sih. Menurut aku tuh, itu doang. Ya. apalagi abis ini ada SM Town kan. Kamu ikut gak? betul. Kayaknya sih gak ikut soalnya dulu opso. Gak ada duitnya. Kayaknya nabung dulu. Kayaknya nabung dulu. Masih lama kok, masih Iya, lama. oke. masih lama. Kalau Owen gimana? Kalau aku sama sih kurang lebih kayak hiburannya, kayak kita nonton anime tuh kayak visualnya kita lihat, terus kayak kalau dari sudut pandang aku sendiri tuh kayak ini sih alur ceritanya. Jadi kayak beberapa anime tuh kayak seru gitu kan. Jadi kita kalau misalnya stres nih di dunia nyata, kita nonton anime yang kayak have fun gitu, senang gitu. Kita kayak kebawa ke dunianya gitu loh. Kerasa jadi MC-nya, main karakter kayak semua yang kita mau tuh ada gitu. Iya, Kayak bener, ngehalu bener. gitu lah di dunia. Apalagi ke isekai gitu. Iya. Tapi gue sebenarnya kurang suka isekai ya. Oh. Tapi sebenarnya adik aku kan ya kita Oh, sama iya. ibu Ibu ya. juga ya? Iya. Sekeluarga ibu. Oh lah, bebok. Jadi kita tukeran ini, aku kan suka nonton yang slice of life kayak yang lucu-lucu komedi dan romance gitu. Nah adekku suka action, jadi kita tukeran pendapat gitu. Dan kita tuh sama-sama kalau misalnya sedih dan lain-lain tuh kayak nonton ini dah gitu, ini keren tau gitu-gitu. Jadi kayak Saling tukeran. menyarankan gitu. Benar. Kalau kayak tadi Linda sama Afra kan mereka asal tahun nih. Kamu Iya. ada ini nggak Sakura Matsuri? Iya, tuh? Pas ya, ada event juga ya. Bener, jadi kayak sebenarnya kita udah welcome banget sih sama Indonesia gitu ya, kayak ada event-event lain-lain. Oke, jadi aku nih selanjutnya aku pengen tahu pendapat kalian lagi nih tentang pro dan kontra antara anime lovers dan juga K-popers yang beranggapan kalau mereka itu lebih baik nih daripada satu sama lain. Nah, mulai mungkin dari Owen dulu gimana? Kalau menurutku sendiri kayak balik lagi kita harus inget gitu, kita awal nonton anime, kita awal nonton K-pop atau K-drama gitu kan buat hiburan gitu. Kayak kalau misalnya kita jadi bentrokan gitu kayak ngapain? Kan kita mau nge-reduce stresnya kita di real life. Jadi kita lari ke hiburan-hiburan. Tapi kalau kita berantem lagi malah nambah masalah. Jadi kayak ngapain gitu. Damai-damai aja gitu.
Yang penting ini aja kita kayak nonton aja, nggak Iya. usah yang Benar. mengusik yang lain gitu. Betul. Iya. Kalau Vera gimana? Kurang lebih sama kayak si Owen. Jadi kalau kita misalnya suka, ya udah sekedar suka, jangan berlebihan gitu kan. Kalaupun emang ada kata-kata yang kadang tuh bikin sakit hati gitu, ya udah jangan diambil hati dan jangan sampai berantem. Jadi menurut aku kalau sekedar sindir-sindiran aja gitu, itu is okay, tapi jangan sampai main fisik gitu ya. Soalnya kita kan ngidolain sesuatu itu aja hidupnya damai. Kenapa kita sebagai fans harus rusuh gitu. Jadi menurut aku kayak harusnya janganlah gitu, kita berpikir dewasa aja, ini cuma just hiburan gitu sih. Benar. Berarti harus tahu cara ini yang ngebedainnya Iya, betul. gitu. Oke, aku lanjut. Dari kalian ada yang masing-masing, mungkin dari Owen yang wibu juga K-popers juga nggak? Atau nggak gitu Alvera yang K-popers wibu juga nggak? Kalau aku cuman K-popers, tapi pernah sih kalau scroll sosial media lihat, oh ini tuh yang namanya anime gitu. Jadi ya ngepoin juga sih walaupun sedikit gitu, tapi lebih ke dominan K-popersnya gitu. Kamu pernah ini nggak kayak coba nonton anime gitu, mungkin anime apa? Gitu? Pernah, tapi paling 1 menit. Ngantuk ya, ngantuk ya. Jadi gini, tapi ganteng, ada beberapa yang animasi ganteng kayak K-pop juga ya, tapi ya udah habis itu ternyata lebih menarik yang real gitu kan, kayak oh ya udah ini aja gitu ya. Menurut aku jangan tersinggung Iya. Sakit hati. Nanti ada saatnya suka juga kok. Iya, Ada nanti ada saatnya. saatnya mungkin ya nanti suka juga gitu ya. Bisa. Kalau Owen gimana nih? Apakah kamu K-popers juga? Atau Oh, aku merasa malah aku lebih condong ke K-pop sih. Aduh. Karena aku lebih ngikutin New Jeans sih terutama. Banis, Biasanya siapa? Minji. Aku juga Minji. Wah. Iya. Aku sih dominan, sebenarnya sekarang dominan K-pop juga sih, karena aku lagu apa segala macam kan. Ya lagu Iya. K-pop meskipun J-pop ada. Ya, aku juga kalau Jepang lebih ke nonton anime doang sih. Lagu juga beberapa doang, nggak semua gitu. Tapi kalau Korea lebih ke kayak nonton drakornya, terus denger lagunya juga, terus ngikutin grupnya juga gitu sih. Selain New Jeans ada nggak yang lain? Sejauh ini New Jeans sih. Kalau cowok paling Enhypen gitu. Wah, Enhypen. Iya. Ini bakal Stray Kids. Nggak EXO juga nih. EXO kan kita ada elektriknya. Ini bisa dicoba, nanti bakal coba nonton. Boleh. Oke, kita lanjut lagi. Aku tuh pengen tanya, apakah ada budaya atau kebiasaan positif nih dari mungkin budaya Jepang dan budaya Korea yang kalian implementasikan ke kehidupan kalian sehari-hari? Mungkin mulai dari Owen dulu. Kalau aku dari Jepang tuh kan kayak kita tahu kalau Jepang tuh kalau tata krama mereka sopan banget gitu. Nah itu sering ke bawah tuh kayak kalau thank you nunduk gitu. Sama-sama. Tiba-tiba nunduk Kayaknya aja semuanya gitu. sekarang gitu kan sih. Iya, Tiba-tiba nunduk. Itu sih kalau dari aku. Kalau aku mungkin ada 2 ya. Mungkin ada yang pernah dengar pali-pali. Cepet-cepet. Budaya cepet-cepet. Ya, jadi orang Korea tuh apa-apa tuh serba cepet. Dia misalnya berangkat kerja tuh cepet, berangkat sekolah juga cepet. Jadi aku ngikutin budaya mereka, usahakan untuk tidak telat. Setidaknya 5 menit sebelum kelas 5 udah ada di kelas kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin lebih ke ini, budaya ngantri. Jadi orang Korea itu ada namanya kalau kita nyerobot antrian tuh mereka bakalan anggap kita nggak sopan dan bahkan nggak boleh ngantri lagi gitu. Jadi itu benar-benar kayak ngantri saat membeli makanan, ngantri teratur saat mau masuk kereta bawah tanah atau busway gitu, itu benar-benar antri banget gitu. Jadi kayak rapi banget gitu. Aku kayak kadang bisa nggak ya Indonesia gitu? Karena aku juga nyerobot masalahnya. Jadi kayak, aduh aku harus harus ingat budaya Korea itu ternyata kayak gitu, nggak boleh nyerobot lagi. Gitu sih. Jadi ada 2 yang aku implementasikan ke hidup aku, itu ada 2 budaya. Wah, Ini kita ambil yang positif aja Iya, gitu. bener. Sebagai Gen Z kita Iya. harus ya improve lah gitu. Kalau dari Lina sendiri ada nggak budaya yang kamu ambil mungkin dari Dari aku ya gitu tadi sih. Pali-pali Pali-pali. kayak Pali-pali. misal ada orang yang kayak lama gitu kalau Iya. pali-pali gitu. Iya sih pernah bilang gitu. Gitu. Kalau di aku sih kurang lebih sama kan kayak Wan, cuman aku lebih ke ini kebersihan. Kalau di Jepang kan mereka jaga kebersihan banget. Jadi kita habis makan tuh beneran kita beresin terus kita buang kalau misalnya kayak McD atau apa gitu kan kertas dan bisa langsung buang itu sih. Jadi sebenarnya dari budaya luar juga bisa impact bagus lah gitu ke kita ya. Oke, aku lanjut. Dari kalian ada nggak kayak keinginan untuk pergi berwisata ke Jepang sama Korea. atau bahkan ada rencana di masa depan untuk tinggal dan kerja di sana? Dari Alvera dulu. Oke, aku bener-bener pengen banget sebenarnya ke Korea. Dan itu tuh kayak ya lebih ke apa ya? Lebih ke pengen tinggal di sana. Tapi untuk urusan pekerjaan gitu.
Tapi untuk saat ini yang waktu dekat mungkin aku untuk wisata aja gitu. Jadi alasannya simple, cuma satu, pengen meningkatkan bahasa Korea lebih lagi gitu. Dan sekaligus ketemu sama teman Korea mungkin yang ada di Korea. Ingin ketemu Dio? Aduh, sepertinya iya. Wajib sih, wajib. Iya wajib. Mungkin ikut fan meetingnya. Jadi kita sebelum ketemu Kyungsu mungkin harus improve dulu dengan cara ngomong sama orang lokal di sana. Iya. Nanti udah terbiasa, jadi lancar. Cus ngomong Tinggal sama Kyungsu. ngomong sarangnya Oh. apa gitu. Sarangnya apa? Ngomong Kyungta gitu ya. Iya jadi itu sih. Kalau Ya pasti mau banget sih ke Jepang ya. Tapi kayak untuk kalau kerjaan gitu kayak enggak sih. Nggak pengen. Tapi kalau buat wisata, jalan-jalan pengen kayak ke tempat wisatanya atau kayak buat foto-foto doang gitu. bener estetik banget tau. Iya. Terus kayak kalau misalnya di anime itu kayak ada beberapa tempat gitu yang diambil dari tempat aslinya. Nah itu pengen nunjukin kayak gimana sih bentukan aslinya gitu kayak keren banget gitu. Sama-sama kayak yang itu kan sering kan di compare gitu, misalnya mereka foto kayak ambil fotonya gitu kayak dari scene animenya terus disamain gitu sama backgroundnya Iya, gitu, itu betul. keren banget Iya. tau. Kayak aku juga pengen sih. Kalau dari aku pribadi ya, aku tuh sebenarnya dulu sempat mau ngambil ini JLPT tes. Iya. Nah, sempat mau ambil itu karena pernah ditawarin tuh gimana kalau kamu nanti kerja di Jepang gitu. Kamu kayak setelah aku pikir-pikir lagi, oke jangan deh gitu. Apalagi cewek gitu Iya. kan, jauh-jauh gitu. Jadi ya setelah pikir-pikir, ini nggak usah, kita belajar di sini juga bisa sih. Iya, seru. Gitu. Lebih seru juga. Benar-benar. Jadi kalau untuk tinggal enggak ya. Nah, Jadi berwisata aja. oke, ini nggak kerasa tapi kita udah di pertanyaan terakhir. Wah. Ini dari aku nih pertanyaan terakhir. Kerasa ya? Nah, aku ada nggak kayak pesan kalian untuk para K-popers atau wibu di luar sana ya untuk berani nih, biar mereka berani menyatakan ketertarikan mereka. Mungkin mulai dari Awan, gimana? Ya mau bilang aja sih buat orang-orang yang di luar sana suka anime gitu jangan malu. Karena biasanya tuh ada yang kayak nggak mau ngakuin gitu. Kayak kita lihat di IG-nya kayak sering nonton anime atau kayak ada tentang karakter-karakter anime gitu. Tapi pasti tanya lu nonton anime nggak? Enggak gitu. Karena malu, takut Iya. diejek gitu kan. Sebenarnya Yang di tadi sini di ruangan ini ada sih yang kayak gitu. Siapa ya? Siapa ya? Di situ diem aja ya. gitu sih. Terus kayak mau bilang juga kayak jangan coba keluar dari kamar gitu. Karena kan kebanyakan kayak kalau nonton anime kayak diam di kamar seharian gitu. Coba keluar cari teman gitu, ngobrol, sharing sama yang sama-sama suka anime juga gitu, biar ada temen juga gitu. Biar membuka wawasan juga. Iya, itu. Kalau dari Kalau aku simple sih, yuk jadi K-popers. Yuk, Karena yuk, kalau yuk, kalian yuk. jadi K-popers, dijamin kalian akan bahagia terus gitu. Karena opa-opanya kan ganteng-ganteng gitu. Dan satu pesan, kalau nanti kalian udah jadi K-popers, jangan sampai terpancing untuk marah kalau nanti ada yang ngatain, alah K-pop plastik, apaan sih, gak seru gitu. Itu jangan, kalian langsung bilang aja, enggak kok, aku gak plastik, natural, emang ganteng dari lahir gitu ya. sirik ya. Jadi Apalagi itu aja Baekhyun sih. ya. Iya. Jadi itu sih pesannya cuma satu, yuk jadi K-popers seru. Wah keren. Makasih pesannya. Oke, kita udah dapat banyak banget nih insight dan pengalaman, cerita-cerita dari Avera, Owen gitu. Dimana kalian tuh udah ceritain kayak kalian bisa gunain hobi kalian itu sebagai tempat untuk belajar dan juga belajar bahasa, belajar budaya dan lain-lain. Ya bener banget. Kita yang tadinya nggak tahu, kita lebih mengenal tentang K-popers dan para wibu. Dari Alvera yang tadi kita dengar juga K-popers dan juga Owen yang wibu itu kita jadi tahu nih perbedaannya gitu. Meskipun ada Owen yang mungkin suka keduanya gitu. Oke, ya bener banget. Mungkin nantinya para penonton setelah menonton episode Broto kali ini bisa gabung ke komunitas wibu atau K-popers atau bahkan bisa keduanya ya, lebih baik sih kayak gitu. Bener banget Dinda. Kalian tahu nggak sih di PO sendiri tuh kita ada komunitas wibu. Oh cinta lah. Iya. Wow. Ada itu Puniko. Iya, Nah. Owen join nggak Puniko? Join lah. Nah, boleh banget nih yang lain yang nonton kalau misalnya belum join Puniko dan kalian suka atau mungkin mau cari teman-teman yang sama-sama wibu, boleh banget nih ada Kak Owen nih, boleh tanya-tanya Kak Owen. Dan juga kita kebetulan nih di Puniko nih ada event terdekat. Apa Ya, tuh? Puniko Matsuri. Yeay. Oh. Jadi di Puniko Matsuri ini sebenarnya event yang paling ini ditunggu-tunggu banget gak sih sama para wibu? Kayak kita tuh sekarang Sakura Matsuri gitu-gitu. Iya. Apalagi ini di PU sendiri nih ada Puniko Matsuri gitu. Ya, bener
banget. Nantinya pasti bakalan banyak tenan dan gestar yang kece-kece. Jadi kalian jangan sampai kelewatan. Oke, untuk informasi yang lebih lanjut mungkin kalian bisa aja cek ke Instagramnya @uniko_matsuri. Oke, bener banget sih ya. Sebelum menutup episode Broto kali ini, terima kasih untuk Alvera dan Owen yang sudah datang ke episode Broto kali ini. Thank you Vera, thank you Thank you, Owen. Thank you. Thank you, 감사합니다. And thank you Press Universe yang sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton episode Broto kali ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk datang ke acara Budi Komasuri ya. Bye-bye. Sorry. Udah ya? Nah sebelumnya kita ini nih tagline dulu. Oke boleh Linda? Oke. Udah hafal semua kan? Untuk Udah belum? tagline-nya? Oke. Gak apa bareng-bareng aja. Iya, Boleh bareng. boleh. Oke. Pusubro Talk 2023. Having a fuss, let's choose chit chat with us. Bye Bye guys. guys. Bye-bye.